Veda tidak ke Eropa, malah naik gunung. Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia yang baru saja dipastikan akan tampil di Moto3 musim 2026, tiba-tiba bikin publik tercengang. Saat semua pembalap lain sibuk dengan latihan di sirkuit, simulasi motor, dan uji coba elektronik, Veda justru terlihat naik gunung. Bukan sembarang gunung, ini Gunung Merbabu, salah satu puncak tertinggi dan paling menantang di Pulau Jawa. Dengan tinggi 3.142 meter di atas permukaan laut, Merbabu bukanlah tempat bermain. Ini medan ujian fisik dan mental. Yang lebih menarik lagi, aktivitas mendaki ini dilakukan Veda hanya beberapa minggu sebelum dia masuk training camp Honda Tim Asia. Ya, sang rookie tidak langsung terbang ke Eropa atau Jepang. Ia justru memilih mendekat ke akar tanah kelahirannya, Gunung Kidul. Sebuah keputusan tak biasa dan penuh pesan tersembunyi. Apakah ini bentuk latihan, pelarian, atau justru sebuah persiapan senyap jelang gebrakan besar? Merbabu, gunung mistis yang penuh makna. Gunung Merbabu bukan sekadar destinasi pendakian. Di kalangan para petualang, gunung ini disebut-sebut sebagai salah satu yang paling menantang secara mental. Pendaki tak hanya diuji dengan jalur terjal, tapi juga suhu dingin ekstrim, kabut tebal, dan cerita mistis yang menyelimuti puncaknya. Disinilah Veda Ega Pratama terlihat, di pos 3 batu tulis, berada di ketinggian 2.593 meter. Ini bukan pos biasa, disinilah banyak pendaki memutuskan untuk menyerah atau melanjutkan menuju puncak. Dan Veda memilih untuk berdiri, bergaya dengan penuh percaya diri, di depan papan ketinggian itu. Apakah ia sempat sampai puncak? Kita tidak tahu pasti. Tapi satu hal jelas, ini bukan sekadar liburan. Ini semacam ritual. Sebuah pembuktian bahwa Veda bukan cuma siap secara teknik balap, tapi juga mental tempurnya sedang dibentuk dalam senyap. Di alam bebas, bukan pedok Moto3. Latihan tak biasa saat gunung jadi gym. Sebagian orang mungkin bertanya, kenapa naik gunung? Kenapa bukan latihan di sirkuit atau simulator Moto3? Tapi justru disinilah letak strategi yang mengejutkan. Mendaki gunung adalah salah satu bentuk latihan fisik dan mental paling ekstrim yang jarang dipilih oleh pembalap profesional. Tapi Veda bukan pembalap biasa. Saat orang lain memilih jalan lurus, dia melawan arah. Mendaki melatih daya tahan jantung, kekuatan otot kaki, pengaturan napas dalam tekanan oksigen rendah, semua komponen vital bagi pembalap Moto3. Dan lebih dari itu, gunung memberikan ketenangan, fokus. Veda seolah ingin membersihkan pikirannya dari segala hiruk-pikuk tekanan debut. Tidak ada bunyi mesin, tidak ada media, tidak ada rival. Hanya napasnya, langkahnya, dan jalur tanah yang curam. Ini bukan jalan pintas. Ini jalan sepi yang membentuk mental juara. Pos 3 batu tulis, simbolis atau kode. Gambar yang diunggah Veda di Instagram memperlihatkan dia berdiri di depan papan pos 3 batu tulis, 2.593 mdpl. Tapi jika diperhatikan lebih dalam, foto itu seperti punya pesan tersembunyi. Batu tulis, seolah ia ingin mematakan, ini fase pencatatan baru. Sejarah dimulai dari sini. Ketinggian itu bukan cuma angka. Itu adalah simbol bahwa Veda sedang mendaki, baik secara fisik maupun karir. Belum sampai puncak, tapi sudah cukup tinggi untuk membuat dunia mulai melihat ke atas. Yang menarik, dia tidak posting summit. Tidak ada foto puncak. Bisa jadi dia memang tidak mencapai puncak secara fisik, atau bisa juga dia sengaja menyembunyikannya. Ini sesuai gaya Veda. Tenang, tidak banyak bicara, tapi saat aksinya muncul, semua mata tertuju padanya. Dan dari pos 3 inilah, dunia seolah diberi peringatan. Perjalanan Veda baru saja dimulai. Jalur Selo, trek pilihan para pemenang. Jalur pendakian Selo di Boyolali dikenal sebagai rute favorit para pendaki ke Merbabu. Pemandangan sabana yang luas, udara bersih, dan jalur yang meskipun panjang, punya ritme alami yang menantang. Dan disinilah Veda terlihat. Jalur ini menuntut kesabaran dan strategi. Tidak bisa terburu-buru, tidak bisa sembrono. Mirip seperti balapan. Ada tikungan sempit, ada tanjakan mendadak, dan ada titik istirahat yang harus diatur dengan cermat. Ini seperti simulasi Moto3 dalam versi alam liar. Dan Veda menjalani semuanya tanpa kamera, tanpa kru, tanpa pengarah, sendiri. Jalur Selo bukan tempat glamor, tapi penuh filosofi. Veda sedang menguji nyali, bukan hanya kekuatan otot. Ia ingin memastikan, sebelum menantang sirkuit Qatar, jantung dan pikirannya benar-benar terkendali. Gunung ini bukan arena pelarian, tapi tempat membakar ego dan membangun ketenangan. Netizen curiga, latihan atau pelarian? Begitu foto-foto Veda Ega Pratama di Gunung Merbabu muncul di Instagram, respons netizen langsung meledak.
Banyak yang salut, tapi tak sedikit juga yang bertanya-tanya, apa maksud dari semua ini? Komentar bermunculan, kok malah naik gunung? Latihan balapnya gimana? Atau, serius nih, nggak takut cedera? Publik terbelah. Ada yang menyebut ini strategi unik, ada juga yang menganggap ini pelarian dari tekanan debut Moto3. Tapi begitulah Veda, selalu tak tertebak. Dia tidak perlu menjawab semua komentar, karena sejak awal, dia lebih suka menjawab lewat aksi di lintasan. Justru diamnya Veda itu yang bikin panas. Netizen terbiasa melihat atlet tampil dengan pola umum, gym, simulasi, lalu uji coba sirkuit. Tapi Veda datang dari kultur berbeda. Ia dibentuk bukan dari fasilitas mahal, tapi dari tekad dan latihan ala rakyat. Dan Gunung Merbabu bisa jadi itu tempat dia membungkam keraguan dengan gaya yang sangat Veda. Diamnya Veda, strategi sunyi sebelum gegerkan dunia. Satu hal yang menarik dari aktivitas pendakian ini adalah ketidakhadiran dokumentasi summit. Tidak ada video saat mencapai puncak, tidak ada selfie di atas awan, tidak ada caption berlebihan. Bahkan, fotonya pun hanya 2. Satu di pos 3 batu tulis, satu lagi sedang bersandar santai di bawah pohon. Sederhana, tanpa penjelasan. Tapi justru disinilah letak kekuatannya. Ini bukan postingan selebrasi. Ini pesan diam yang keras, bahwa dia sedang menyiapkan sesuatu. Pendaki sejati tahu, puncak bukan tempat terpenting. Perjalanan naik turun, rasa lelah, dan mental untuk terus maju, itu yang lebih membentuk karakter. Veda tampaknya tahu hal ini. Ia tidak butuh pengakuan dari foto puncak. Ia sedang menyimpan energinya. Dan ketika Moto3 dimulai nanti, semua orang akan sadar, Veda tak hanya mendaki gunung, dia sedang menaiki levelnya sebagai pembalap dunia. Training camp, saat gunung berganti aspal. Usai menaklukkan Gunung Merbabu, Veda Ega Pratama akan segera memasuki fase yang sangat menentukan, training camp bersama Honda Tim Asia. Disinilah titik baliknya. Setelah mendaki sabana dan melawan cuaca dingin, kini dia akan masuk ke dunia yang sangat teknis. Telemetri data, setelan motor, gaya menikung, dan adaptasi dengan motor Moto3 Honda NSF 250 RW yang bertenaga namun sensitif. Training camp ini bukan sesi latihan biasa. Ini adalah proses adaptasi total, dari cara bicara, ritme fisik, hingga komunikasi tim. Veda akan bertemu kembali dengan rival lamanya, yang kini jadi tandemnya, Zen Mitani dari Jepang. 2 mantan lawan di Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup, kini satu tim. Persaingan tak bisa dihindari. Tapi sebelum semua itu dimulai, Veda justru memilih refleksi dan pembentukan mental lewat gunung. Mungkin ia sadar, skill bisa diasah di sirkuit, tapi daya tahan hati hanya bisa ditempah di alam bebas. Dari sabana Merbabu ke aspal Qatar, transisi yang liar. Balapan perdana Moto3 2026 akan digelar di Qatar pada 1 Maret 2026. Hanya dalam hitungan minggu, Veda akan berubah dari pendaki sabana menjadi pembalap kecepatan tinggi di bawah sorotan Losail. Transisi ini luar biasa liar, dari udara dingin Merbabu ke panasnya gurun Qatar, dari jalur tanah ke tikungan 250 km per jam. Tapi justru ini kekuatan Veda, fleksibilitas. Ia terbiasa menyesuaikan diri dari kecil, dari motocross ke mini GP, dari motor underbone ke prototipe Moto3, dan sekarang dari alam liar ke sirkuit dunia. Banyak pembalap muda terjebak pada zona nyaman, tapi Veda menciptakan zona tempurnya sendiri. Ia tahu bahwa debut Moto3 bukan soal kecepatan saja, tapi soal siapa yang lebih tahan pukulan, baik dari tekanan kompetisi, cuaca, maupun ekspektasi nasional. Dan kalau pendakian ini benar-benar menjadi bagian dari persiapannya, maka kita sedang menyaksikan lahirnya pembalap yang lebih dari sekadar cepat, tapi juga tangguh. Awal dari segalanya, Merbabu bisa jadi titik balik. Naik gunung sebelum musim balap, kedengarannya nyeleneh. Tapi dalam dunia olahraga, pendekatan seperti ini justru sering menjadi pemicu perubahan besar. Kita pernah lihat atlet kelas dunia yang melakukan retreat ke hutan, berlatih di medan ekstrim, atau bahkan menyepi sebelum turnamen besar. Dan Veda tampaknya mengambil jalur yang sama. Gunung Merbabu mungkin terlihat jauh dari lintasan Moto3, tapi justru di sanalah mental pejuang ditempa, di tengah dingin, lelah, dan sunyi. Ini bukan tentang gaya atau konten Instagram, ini soal ketahanan. Soal keberanian menghadapi musim debut dengan cara yang tidak biasa. Dan jika benar Veda naik gunung untuk mencari ketenangan dan fokus, maka Moto3 2026 akan menjadi lebih menarik dari yang kita bayangkan. Karena saat rider lain sibuk memanaskan mesin, Veda sedang memanaskan jiwanya. Dan saat lampu start menyala, kita akan lihat siapa yang benar-benar siap. Apakah ini awal dari kisah besar Indonesia di MotoGP?